Halo, hari ini kita langsung aja ya. Kita mau bahas materi yang Anda bawa nih. Bab 15 dari Limitless-nya Jim Kwik. Fokusnya soal berpikir. Kita coba kupas bareng ya, gimana sih cara melatih otak kita biar mikirnya lebih efektif? Sip, ada kutipan bagus tuh katanya sih dari Einstein yang intinya kita nggak bisa selesaikan masalah pakai cara pikir yang sama pas kita bikin masalah itu. Ini kan penting banget ya soal butuh cara pikir yang baru, yang fleksibel. Tepat sekali. Dan bab ini, bagusnya ngasih kerangka kerja yang praktis gitu. Jadi bukan cuma teori. Fokusnya tuh bukan cuma apa yang kita pikirin, tapi lebih ke gimana proses mikirnya itu sendiri. Kelenturan mental lah. Oke. Mari kita bongkar nih. Alat pertama yang dibahas itu kan yang visual banget ya. Metode 6 topi berpikir dari Edward de Bono. Ah iya, yang pakai topi warna-warni itu ya? Betul, putih buat fakta, kuning optimis, hitam lihat risiko, merah pakai emosi, hijau cari ide baru, terus biru buat ngatur prosesnya. Ini kan cara biar terstruktur gitu ya, lihat masalah dari banyak sisi. Iya, tapi mungkin kekuatan utamanya bukan di warnanya sih, tapi lebih ke disiplin buat maksa otak kita keluar dari mode defaultnya. Jadi kita sadar ganti-ganti kacamata, analitis, emosional, kreatif, buat satu masalah yang sama. Oh jadi kayak latihan gitu ya, bukan cuma sekedar daftar. Persis, latihan biar nggak kejebak di cara pikir yang itu-itu aja, yang mungkin malah ngebatasin kita. Menarik, menarik. Nah, kalau tadi soal struktur berpikir, buku ini juga nyinggung soal jenis pemikiran. Pakai idenya Howard Gardner soal kecerdasan majemuk. Yang bilang jenius jadi macam-macam ya. Iya, jadi nggak cuma satu tipe. Anda mungkin kuat di satu atau dua area gitu. Betul. Quick pakai konsep ini buat ngingetin kita aja sih, biar kita pakai alat kognitif kita yang beragam. Ada yang jago kata-kata, linguistik, kayak Shakespeare, ada yang jago logika dan angka, logis matematis, kayak Einstein. Ada juga spasial, buat ruang dan visual. Terus, body kinesthetic yang pakai badan. Nah, itu dia. Mengenali ini bukan buat ngasih label, oh saya tipe ini. Tapi lebih biar kita sadar, oh ternyata ada banyak cara ya buat deketin masalah. Nggak harus selalu pakai cara yang sama. Terus, ada disinggung juga sekilas soal gaya belajar VAK. Visual, auditory, kinesthetic. Mungkin kita punya kecenderungan masing-masing. Iya, tahu preferensi kita itu ada gunanya. Tapi kayaknya Quick lebih nekenin pentingnya kita justru melatih diri pakai mode yang lain. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau Anda misalnya cenderung visual, coba deh paksain diri jelasin sesuatu pakai omongan, auditori, atau bikin prototipe kecil, kinestetik. Biar, apa ya, biar cara kita proses info tuh makin kaya. Ujung-ujungnya, cara mikir juga jadi lebih luas. Oke, masuk akal. Jadi nggak cuma terpaku sama satu gaya aja ya. Nah, terus ada model mental. Ini kan semacam kayak peta berpikir gitu ya, yang sering kita pakai tanpa sadar. Iya, kayak shortcut mental. Contoh klasiknya kan hukum supply and demand. Tapi buku ini ngasih beberapa model mental yang lebih disengaja dan praktis buat dipakai. Contohnya apa aja tuh? Misalnya ada aturan 40-70 dari Colin Powell. Ini buat ambil keputusan. Gimana tuh aturannya? Intinya, jangan ambil keputusan kalau info yang Anda punya masih di bawah 40%. Tapi jangan nunggu juga sampai infonya lebih dari 70%. Karena itu bisa jadi kelamaan, malah nunda-nunda. Cari titik tengahnya lah, antara analisis sama aksi. Menarik. Jadi ada batas minimal dan maksimalnya ya. Terus apa lagi? Ada juga yang kedengarannya simple, tapi wah ini relevan banget sekarang. Daftar yang tidak dilakukan atau not to do list. Oh, ini buat fokus ya. Di zaman banyak gangguan gini, nentuin apa yang nggak dikerjain itu sama pentingnya kayak nentuin apa yang dikerjain. Banget. Justru biar prioritas kita nggak keganggu sama hal-hal yang kurang penting. Lalu ada pelajari kesalahan Anda. Bukan cuma nyesel doang ya. Bukan, tapi dianalisis beneran. Apa sih yang salah? Kenapa bisa salah? Gimana biar nggak keulang? Bahkan, gimana caranya bikin kondisi biar kesalahan kayak gitu lebih susah terjadi lagi? Ini mengubah error jadi insight berharga. Oke. Terus ada lagi? Satu lagi yang penting. Pemikiran orde kedua. Ini soal mikirin konsekuensi lanjutan, nggak cuma efek langsungnya. Maksudnya?
Jadi setiap mau ambil tindakan, tanya terus. Oke, kalau ini terjadi, terus apa lagi dampaknya? Terus apa lagi? Mikirin efek jangka panjangnya gitu. Penting buat strategi, biar nggak kejebak solusi jangka pendek yang ternyata bikin masalah baru di belakang. Wah, iya ya. Biar nggak gali lubang tutup lubang. Kurang lebih gitu. Semua model ini ya alat bantulah buat navigasi hidup yang makin kompleks ini. Nah, ini nih yang kayaknya paling limitless di bab ini. Berpikir eksponensial. Konsep dari Navin Jain. Ah iya, yang 10x thinking itu ya. Betul. Idenya bukan cuma bikin sesuatu 10% lebih baik, tapi kalau bisa 10 kali lipat lebih baik, atau bahkan beda banget pendekatannya. Menantang asumsi dasar gitu. Iya, ini soal nyerang akar masalahnya, bukan cuma ngurusin gejalanya. Kayak contoh soal air bersih itu. Solusi linear kan mungkin bikin filter air yang lebih canggih, atau pipa baru. Terus solusi eksponensialnya? Kalau kata Jane, mungkin lihat ke penggunaan air yang gede banget di pertanian. Itu kan salah satu akar masalah kelangkaan air. Gimana caranya ngurangin itu secara drastis? Jadi, langkahnya, cari akar masalahnya, rumusin solusi yang radikal, terus uji coba, ukur hasilnya. Dan sadari juga kalau lompatan eksponensial itu awalnya sering kelihatan lambat. Jadi nggak langsung kelihatan hasilnya gitu ya? Bisa jadi, butuh kesabaran dan visi jangka panjang. Oke, jadi kalau dirangkum nih, bab ini tuh kayak ngasih kita semacam toolbox buat mikir ya, bahwa berpikir itu sendiri skill yang bisa dilatih, bisa diperluas, bisa dibikin lebih fleksibel. Pakai alat kayak 6 topi, pahami kecerdasan kita yang macam-macam, pakai model mental secara sadar, sampai berani mikir eksponensial. Tentu, tahu alatnya doang ya nggak cukup. Kuncinya di latihan yang disengaja. Milih buat pakai cara pikir yang beda dari biasanya itu. Ya awalnya mungkin aneh atau nggak nyaman, tapi potensi dampaknya buat mecahin masalah, buat nemu peluang baru, itu gede banget. Setuju. Nah, sebagai penutup, buku ini kan ngasih pertanyaan tuh buat kita semua. Mau diapain nih wawasan ini? Mungkin langkah kecilnya, coba aja pakai satu topi berpikir atau satu model mental buat masalah kecil yang lagi Anda hadapi hari ini. Lihat aja apa yang terjadi. Betul, eksperimen kecil. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih yang mungkin menarik juga buat direnungkan. Dengan segitu banyaknya cara buat menganalisis cara kita berpikir, kira-kira kapan ya analisis itu malah jadi stop acting? Jadi penghambat buat kita bertindak. Di mana gitu batasnya antara refleksi yang berguna sama kelumpuhan gara-gara kebanyakan analisis? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.